Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendot TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Budaya Jawa di Bengkulu, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Dila Mijan dan juga Pak Diki Anom Sunarto. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa orang-orang Jawa karena memang biasanya bahasanya sehari-hari biasanya kalau dulu bahasa-bahasa yang halus ya Pak Dia. Ya. Ketika ada di luar Jawa, merantau keluar Jawa, itu bahasa-bahasanya lebih keras. Nah, jadi kalau Pak Dila Mijan sendiri di keluarganya seperti apa nih bahasa-bahasa yang digunakan, Pak Di? Jadi kebetulan gini, anak-anak saya kan lahir di Bengkulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Secara umum karena lingkungan pergaulan mereka ini seperti yang Pak Degareng katakan tadi, kawannya itu orang Batak, orang Minang, orang Bengkulu, orang Sulawesi. NKRI temannya. Iya, ada orang Jawa. Ya otomatis bahasanya itu bahasa Bengkulu rata-rata. Tapi di rumah juga tuh Pak Di? iya, di rumah nggak pernah kami komunikasi itu pakai bahasa Jawa tuh nggak pernah. Tapi mereka tahu, oh bapak itu ngomong bahasa Jawa tuh gini, tahu dia. Bisanya dari mana tuh Pak Di berarti anaknya kalau komunikasinya pakai bahasa Bengkulu? Pertama yang jelas karena tiap hari kami kan ngobrol dengan ibunya rata-rata bahasa Jawa. Kemudian anak saya kebetulan kuliahnya kan di Jogja, di Malang, jadi tahu deh. Cuman ngomongnya susah, ngomong bahasa Jawa itu susah. Oke, tapi tetap tidak melupakan gitu ya Pak Di? Ya. Utamanya gitu. Dia kan ngomong dengan kami bahasa Bengkulu, dengan kawannya apalagi. Ya, yang apa sifat kejawen Jawanya itu bukan hilang ya, sedikit agak luntur gitu. Cuma nggak mau itu risiko. Nah, jadi kalau secara mayoritas orang-orang yang bersuku Jawa di Bengkulu ini melihat itu sebagai seperti apa gitu Pak Di maksudnya? Apakah ini akan dipertahankan, coba untuk diteruskan bahasanya dengan anak-anak ke depan, atau seperti apa diterima bahwa ini sebagai sebuah memang Indonesia sebagai multikultural, sehingga ya itu sebagai dampak yang harus diterima gitu. Itu seperti apa? Ya betul. Jadi ini kan situasi yang mau nggak mau harus kita terima ya. Kita orang Jawa di Bengkulu punya anak-anak lahir di Bengkulu, meskipun kami ini kalau dengan istri masih pakai bahasa Bengkulu, tapi dengan tetangga kiri kanan, dengan orang Padang, dengan orang Batak, tetap bahasa nasional atau bahasa Bengkulu. Nah kemudian kaitannya dengan ini harus dipertahankan atau tidak, rasanya memang ya tetap ada usaha itu ya. Di Bengkulu ini ada yang namanya Permadani. Apa tuh Pak Di? Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Ini berdiri di Semarang tahun 1984 gitu ya. Mereka ini namanya bukan yayasan, bukan paguyuban, tapi Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan budaya-budaya, bukan di Jawa aja ya, budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Seperti di Bengkulu ini sudah ada Permadani. Ini salah satu gurunya ini, Dwijo, pengajar tapi di bidang seni suara.
saya pengurusnya memang. Kemudian perintisnya ini Pak Gadungan. ya ini ya dosennya lah gitu ya. Sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tadi ya Pak ya. Ya. Perintisnya itu Pak Hakim tinggi di Bengkulu ini, tapi dia dari Semarang. Pak Dr. Haji Sunarso SHMH. Jadi Permadani ini Mas Poso ya. Intinya mempertahankan supaya budaya yang ada di Indonesia ini tidak punah, tidak tergerus oleh budaya manca yang masuk ke daerah kita, ke negara ini gitu. Salah satunya Bos, yang diajarkan tuh soal tata krama, soal tata bahasa, cara kita bertutur bahasa dengan semua orang, kemudian cara berpakaian, terus ya yang jelas sopan santun segala macam, termasuk cara memakai pakaian adat. Terus adat ini bukan adat Jawa apa ya, adat Bengkulu, adat mana aja. Artinya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang jadi identitas diri gitu ya. Ya di Bengkulu ini kita bekerja sama dengan BMA, Badan Musyawarah Adat. Yang dalam hal ini Pak Effendi ketua BMA-nya. Karena kalau tidak ada upaya tersebut, makin lama generasinya semakin bertambah akan semakin tergerus ya Pak Andi. Iya Nah, betul. seperti saya nih Pak Andi, saya kan kalau secara suku nih orang tua saya Batak nih, saya Iya. negara. Saya kalau suruh bahasa Batak nggak bisa Pak Andi. Nggak bisa. Artinya Iya. tergerus apalagi anak-anak saya nanti mungkin. Iya. Kalau Pak Andi Sunarto, seperti apa melihatnya Pak Andi upaya ini? Ini sebenarnya kalau meskipun di Sumatera budaya-budaya tetap kita pertahankan dan kita buat. Karena apa, itu aset Indonesia. Jadi kalau saya sebagai orang Jawa mungkin ya kita bertahan juga adanya budaya Jawa. Anak-anak sekarang tuh bisa dilatih secara namanya tari bisu. Tari bisu itu seperti kuda kepang itu kan tari bisu. Itu kan asalnya juga dari Jawa. Tapi kenapa sekarang anak-anak Rejang, Lebong, Batak, Bengkulu banyak yang ikut, itu karena apa? Itu tarian bisa diikutin, jejak langkahnya seperti apa, tariannya seperti apa, juga nggak pakai berbagai macam bahasa, Dialog. ngikutin aluran suara musik dan tarian. Akhirnya apa? Membaur. Jadi bukan orang Jawa aja yang menjadi seni kuda kepang. Iya, iya. Malah di Bengkulu ini banyak pesertanya itu. Iya. Itu tentang budaya-budaya Jawa yang bisa diwariskan oleh nenek moyang, oleh anak-anak milenial sekarang. Oke, artinya juga membaur juga melalui jalur budaya nih ya, bukan betul. sekedar dari tutur bahasa saja ya Pak. Terus kemudian yang dewasa-dewasa ini, saya merasa dulu cuma tabuhan itu dari anggota kuda kepang. Kenapa sekarang kita cegurkan, ya, kita masukkan seperti campur sari, tabuhan campur sari, dan lain sebagainya, itu dia biar kenal. Makanya kita tuh harus latihan, dikenalkan dulu, setelah dikenalkan nanti diberi penjiwaan-penjiwaan supaya dia menyatu, masuk, akhirnya kan bisa menyatu. Oke. Gitu. Ya, poin penting dan benang merah yang bisa kita tarik adalah tanpa tutur bahasa pun melalui nilai-nilai dan seni budaya kita bisa bersatu padu ya Pak Dia. Betul. Beda suku, etnis, ras, budaya dan lain Benar, sebagainya. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.